Hai teman-teman, Indonesia, negara kita yang penuh pulau, sedang menuju tahun 2030 loh. Perjalanan ini pasti banyak peluang dan juga tantangannya. Memang sih, meramal masa depan itu susah. Tapi, kalau kita lihat apa yang lagi tren sekarang, kita bisa punya gambaran tentang Indonesia nanti. Gambaran ini penting banget buat kita semua. Kenapa? Biar kita siap-siap. Kita bisa pakai peluang yang ada dan hadapi tantangannya. Di video ini, kita bakal ngobrolin prediksi Indonesia di tahun 2030. Kita lihat dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, teknologi, sampai masyarakatnya. Ekonomi Indonesia nih, katanya bakal terus naik. Beberapa hal bikin ekonomi kita naik. Pertama, penduduk Indonesia banyak banget. Banyak penduduk, artinya banyak pembeli untuk barang dan jasa. Kedua, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa diolah jadi macam-macam. Ketiga, pemerintah terus bikin perubahan di ekonomi, biar makin banyak yang mau investasi di Indonesia. Tapi ada juga tantangannya loh, kayak kesenjangan ekonomi dan banyak yang nganggur. Pemerintah perlu bikin dan kerja lebih banyak lagi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan. Teknologi sekarang canggih banget ya. Perkembangan teknologi ini juga bakal berpengaruh besar ke Indonesia. Di tahun 2030 nanti, teknologi digital bakal ada di mana-mana. Internet bakal lebih mudah diakses. Hampir semua orang pakai smartphone. Ini bakal bikin ekonomi digital makin maju. Teknologi juga bakal ubah cara kita kerja. Banyak pekerjaan yang bakal diganti sama mesin. Tapi tenang aja, bakal ada juga pekerjaan-pekerjaan baru. Kita harus siap-siap ya. Insya Meski. Di tahun 2030, Indonesia bakal dapat bonus demografi. Bonus demografi itu artinya jumlah orang dewasa yang bisa kerja lebih banyak daripada yang nggak kerja. Ini bisa jadi peluang besar buat Indonesia. Orang dewasa yang banyak bisa bikin ekonomi makin maju. Tapi, kalau nggak diatur dengan baik, bisa jadi masalah loh. Nanti bisa banyak yang nganggur, dan kriminalitas meningkat. Pemerintah perlu siapin generasi muda dengan baik. Pendidikan dan pelatihan kerja perlu ditingkatkan. Kebijakan pemerintah itu penting banget untuk masa depan Indonesia. Kebijakan yang bagus bakal bawa Indonesia maju. Kebijakan yang nggak pas malah bikin Indonesia susah maju. Sekarang, pemerintah lagi fokus bangun infrastruktur, biar semua daerah terhubung dan Indonesia makin kompetitif. Selain kebijakan pemerintah, pengaruh dari luar negeri juga penting. Globalisasi dan perkembangan teknologi bakal berdampak ke Indonesia. Kita harus pintar-pintar ya, manfaatkan peluang, dan kurangi dampak buruknya. Indonesia punya banyak potensi loh. Potensi ini harus kita pakai sebaik-baiknya untuk bikin Indonesia lebih maju. Di bidang ekonomi, Indonesia bisa kembangin industri kreatif dan pariwisata. Indonesia juga bisa jadi pusat energi terbarukan. Di bidang teknologi, Indonesia bisa jadi pusat startup. Di bidang sosial, Indonesia bisa jadi contoh negara yang toleran dan beragam. Walaupun banyak peluang, Indonesia juga punya tangan. Tantangan ini harus diatasi biar Indonesia bisa maju. Salah satu yang terbesar adalah ketimpangan ekonomi. Orang kaya dan orang miskin masih beda jauh. Pemerintah perlu berusaha untuk mengurangi ketimpangan ini. Tantangan lainnya adalah kerusakan lingkungan. Hutan rusak, udara kotor, dan perubahan iklim itu masalah serius yang harus diatasi. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Kita harus semangat dan kerja keras untuk mewujudkannya. Kita harus bersatu dan saling bantu membangun Indonesia. Kita harus yakin Indonesia bisa jadi negara maju dan sejahtera. Indonesia Emas 2030, mimpi atau kenyataan ya? Jawabannya ada di kita semua. Kalau kita mau kerja keras dan bersatu, mimpi itu bisa jadi kenyataan. Ayo kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.